liyuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati, yang menggenggam takdir. Dan dengan rahmatnya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayahnya kita dapat memperteguh iman dan Islam kita. Dan dengan iradahnya kita dapat hadir di majelis tercinta kita, majelis muslimah Nurul Qalbi. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita dapat membawa ilmu pulang dari majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW ini adalah suri tauladan sepanjang kehidupan. Sesosok yang membawa cahaya di tengah gelapnya zaman, yang akan memberikan kita syafaat kelak di yaumil kelak nanti. Sehingga kita harus meneladani akhlaknya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Terima kasih kepada Majelis Muslimah Nurul Qalbi ini mengundang saya untuk mengisi kajian pada hari ini. Dan ini pertama kali saya mengisi di sini. Dan tema kita kali ini adalah hidup penuh bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Memulai kajian ini saya ingin kasih satu kisah gitu ya, dari kisahnya sahabat Nabi namanya Ummul Mahjan. Ummul Mahjan ini salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor, perempuan kulit hitam. Kemudian dia hidupnya sederhana, kemudian tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerjaan dia sehari-hari itu adalah membersihkan masjid, menyapu masjid dan sebagainya gitu. Tapi pada suatu ketika Ummul Mahjan ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Kemudian para sahabat ingin mendatangi Rasulullah mengabarkan bahwa Ummul Mahjan ini wafat gitu. Kemudian karena posisinya malam hari, Nabi Muhammad ini tidur terlelap gitu. Sehingga para sahabat tidak ingin mengganggu Nabi. Karena mereka pun beranggapan Ummul Mahjan ini enggak begitu spesial gitu. Karena dia hanya sebagai penyapu masjid. Maka suatu ketika setelah dikuburkan Ummul Mahjan itu pada malam hari, dan esok hari Nabi Muhammad itu bertanya, mana Ummul Mahjan? Ditanya pada salah seorang sahabat. Kemudian mereka mengatakan bahwa Ummul Mahjan setelah wafat tadi malam gitu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat Nabi ini, di mana dia dikuburkan gitu. Sehingga Nabi Muhammad mendatangi tempat kuburannya Ummul Mahjan ini, dan kemudian Nabi mensolatkannya. Dan ini riwayatnya ada di Muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini kita ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap seseorang itu remeh-temeh gitu ya, tetapi di hadapan Nabi Muhammad SAW ini begitu berarti, begitu mulia gitu. Kadang-kadang kita hidup ini merasa apa yang kita kerjakan atau pekerjaan kita itu begitu rendah misalnya di hadapan manusia. Tapi sebenarnya bisa saja di hadapan Allah itu begitu mulia gitu. Begitu juga terkadang kita sebagai orang yang begitu tinggi di hadapan manusia, kaya dan sebagainya, terkadang kita memandang seseorang itu rendah gitu. Padahal orang yang kita anggap rendah tadi begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia di hadapan Rasulullah SAW. Maka di sini bagaimana kita cara hidup bahagia ini sehingga pada saat bahagia itu pun kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah misalnya dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini salah satu hidup di zaman Rasulullah juga gitu ya, hidup di zaman Rasulullah. Dia tinggal di Yaman. Kemudian dia dapat berita
Nabi Muhammad, seorang nabi turun gitu ya. Kemudian dia mau mendatangi Nabi Muhammad di Mekah. Tetapi eh, pada saat itu orang tuanya, ibunya itu sakit gitu, sakit. Ada yang bilang mengatakan sopak gitu ya, sopak tuh kayak belang-belang kulitnya. Ada juga yang mengatakan kusta gitu. Dan dia itu kerjaannya merawat ibunya gitu. Tetapi pada saat itu pun dia minta izin lah kepada ibunya itu untuk pergi ke Mekah untuk mengunjungi Nabi gitu. Nah, pada saat itu dia berangkat, kemudian sampailah ke kota Madinah itu, dan dia mendatangi rumah Rasulullah ini tidak mendapati Nabi. Ternyata Nabi itu lagi perang, perang Uhud. Kemudian eh, yang dia jumpai itu Aisyah, disampaikan kepada si Uwais Al-Qarni ini, Nabi itu perang, apakah mau menunggu gitu. Kemudian Uwais Al-Qarni karena dia telah janji kepada ibunya hanya sebentar, maka dia pun pulang gitu, sehingga dia tidak mendapati Nabi. Kemudian Nabi pulang menjumpai Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, mana pemuda yang ingin mendatangiku itu? Bahwa pemuda itu telah pergi. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya dia itu adalah terkenal di langit gitu. Kemudian Uwais Al-Qarni ini, dia ibunya meminta kepada dia ingin mendatangi Mekah, ingin tawaf ke Mekah. Kemudian Uwais Al-Qarni itu kan karena miskin ya, tidak punya kendaraan, tidak punya keledai, tidak punya unta, tidak punya kuda gitu ya untuk sampai kepada Mekah tadi, untuk membawa ibunya karena ibunya nggak bisa jalan. Maka Uwais Qarni itu berpikir dia, yang mengejutkannya bagi orang sekitar, dia tiba-tiba membeli kerbau gitu, membeli kerbau. Terus dia pampanglah kerbau itu turun gunung sampai ke bawah, turun gunung terus sampailah berapa bulan gitu ya. Kemudian kerbau itu menurut riwayat tuh sampai 100 kilo, kemudian tubuhnya pun udah semakin kuat gitu. Ternyata tujuan dia membeli kerbau itu untuk mengangkat ibunya, menggendong ibunya ke Mekah. Maka sampailah akhirnya dia gendonglah ibunya ke Mekah, kemudian dia tawaf sekitaran Mekah itu, kemudian dia pun juga tidak menjumpai Rasulullah, kemudian dia pun pergi membawa ibunya. Kemudian Nabi pun bersabda kepada sahabatnya gitu ya, yang isinya mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang kulitnya sopak gitu ya, belang-belang, dan telah sembuh juga. Pada saat itu pun dia waktu tawaf itu sopaknya itu hilang, yang tersisa hanya di telapak tangan sama tengkuknya gitu. Dan itu ternyata hikmahnya nanti sebagai tanda bahwa itu pemuda yang ditandai Rasulullah tadi, sehingga sampailah sabda Nabi tadi kepada para sahabat bahwa dia adalah penghuni langit yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Kemudian setelah meninggal Rasulullah, berganti ke Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab memanggil Ali bin Abi Thalib, untuk mendatangi, dan dia teringat sabda Nabi ingin mendatangi Uwais Al-Qarni tadi, dan dia menunggulah kafilah dari Yaman datang. Dan ternyata kafilah Yaman datang, kemudian bertanya kepada salah satu kabilah itu, mana Uwais Al-Qarni? Para kabilah itu terkejut. Kenapa dicari gitu ya? Padahal dia orangnya miskin, nggak begitu spesial gitu di mata kabilah itu. Kemudian mereka sampaikan si Uwais Al-Qarni ini menjaga barang-barang dagangan di belakang gitu. Akhirnya mereka datangi dan mereka melihatlah telapak tangan si Uwais Al-Qarni ini yang belang tadi. Kemudian mereka mengenali bahwa ini Uwais Al-Qarni. Kemudian mereka mau menitipkan harta benda. Uwais Al-Qarni mengatakan begini, cukuplah saat ini bumi mengenali saya, tapi berikutnya saya tidak mau bumi mengenali saya, biarlah langit yang mengenali saya, begitu kata dia. Sehingga dia tidak mau menerima hadiah itu, dia kemudian pulang. Kemudian pada saat dia wafat, yang dia nggak begitu terkenal, tiba-tiba yang menyolat, menurut riwayat yang menyolatkan dia begitu banyak, yang memandikannya begitu banyak, kemudian sampai menguburkan begitu banyak, sampai orang-orang sekitar Yaman itu sampai masyhur ceritanya itu,
Kok bisa orang yang tidak dikenal begitu banyak menyolatkan, memandikan dan mengkafaninya? Dan menurut para ulama itu ya para malaikat gitu yang menyolatkan dan memandikannya dan seterusnya. Dan ini untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang kita anggap sederhana itu pun ternyata di hadapan Allah itu di hal yang mulia di hadapan Allah. Kadang-kadang kita merasa diri kita rendah, padahal kita dimuliakan Allah, ditinggikan Allah. Kadang-kadang kita merasa begitu tinggi, padahal diri kita bisa aja dianggap rendah oleh Allah. Karena semua manusia di hadapan Allah sama dan Allah meninggikan manusia itu. Seperti Quran surah Al-Isra ayat 70, bisa dicek Ibu. Al-Isra ayat 70. Quran surah 17. Bunyinya apa? Walaqad karamna bani Adam wa hamalna fi birri wal bahri. Dan sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam ini dan kami angkut mereka di daratan dan di laut. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai manusia. Dan makna hamalna itu menurut para ulama itu kita memiliki potensi yang sama untuk mengendalikan laut dan daratan ini, karena Allah tundukkanlah daratan dan lautan ini untuk kita hidup di dunia ini. Jadi kita kadang merasa direndahkan oleh manusia, padahal semua manusia itu di hadapan Allah itu mulia. Tapi kadang-kadang kita di hadapan orang yang lebih tinggi daripada kita merasa rendah. Maka penilaian terbaik itu adalah penilaian Allah, bukan pada penilaian manusia, bukan juga pada penilaian diri kita. Sehingga untuk kita bahagia itu salah satunya itu adalah untuk dengan memuliakan diri kita itu, karena Allah memuliakan kita. Kemudian bagaimana cara kita mencapai bahagia ini? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahagia. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita hidup ini dengan kegelisahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahagia. Maka di zaman modern ini, di zaman yang maju ini, banyak orang yang mencari kebahagiaan itu dengan kekayaan, tetapi tidak menemukan kebahagiaan juga, malah dia menemukan kegelisahan. Ada juga orang yang mencari kekayaan itu dengan mencari jabatan, tetapi dia juga tidak menemukan kebahagiaan itu, malah keresahan. Ada juga yang ingin mencari kebahagiaan itu dengan mencari hiburan, tetapi malah dia menemukan kehampaan, kekosongan. Maka para pakar di bidang ilmu pengetahuan mengatakan bahagia itu apa sebenarnya? Mereka mengatakan bahagia itu ketika mendapatkan ketenangan, ketika hidup itu mendapatkan kepuasan batin dan bermakna hidup bagi orang lain. Terus bagaimana sebenarnya Islam memandang kebahagiaan itu? Dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan hiburan tadi, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena ketenangan itu datangnya dari Allah. Bunyi ayatnya apa? Di Quran surah Al-Fat ayat 4. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dan dialah yang memberikan ketenangan pada hati kaum mukminin. Sehingga ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan hiburan atau apapun itu, karena Allah yang memberikan ketenangan itu. Lantas, bagaimana sebenarnya Islam memandang konsep kebahagiaan ini? Dalam Islam, Islam itu tidak melarang untuk orang sukses, gitu ya. Tidak melarang juga manusia itu untuk mencapai titik tertingginya di dalam hidup. Tetapi kebahagiaan yang hakiki ketika kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dalam Islam, di dalam Al-Qur'an ini makna bahagia itu? Di dalam Al-Qur'an ada beberapa kata makna bahagia yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada namanya as-sa'adah. As-sa'adah itu bahagia ketika dikontraskan dengan celaka. Kemudian ada namanya an-najah. Bahagia ketika kita selesai melewati kesulitan hidup. Kemudian ada bahagia yang maknanya al-farah, bahagia sesaat di dunia. Kemudian ada namanya al-fauzun. Fauzun itu kemenangan besar. Tapi makna bahagianya itu ketika
kita masuk ke dalam surganya Allah, kemudian terhindar dari api neraka. Tetapi ternyata makna bahagia yang paling banyak Allah gunakan di dalam Al-Quran adalah kata al-falah. Kata al-falah ini kalau dalam terjemahan Al-Quran bermakna artinya beruntung. Tetapi dalam tafsir Al-Ahkam, makna al-falah ini bermakna ketika kita bahagia secara berkesinambungan terus-menerus sampai kepada surganya Allah. Kalau misalnya bahagia hari ini, besok enggak, dia belum al-falah. Tapi kalau kita bahagia hari ini, kemudian besok bahagia, kemudian bahagia lagi sampai kita wafat dan masuk ke dalam surganya Allah, maka itu disebut al-falah. Hal ini ada di Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Dari 1 sampai 11 yang sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana al-falah ini? Kata al-falah ini dia sepadan dengan kata al-falah yang ada tasydid di lamnya itu yang bermakna petani. Jadi para ulama itu menjelaskan untuk mencapai al-falah ini kita harus seperti petani. Petani itu dia mencangkul, kemudian dia menanam benih, kemudian dia menjaga benih tersebut sampai bersabar menunggu hingga hasilnya berhasil panen atau tidak. Begitu juga mana kata al-falah ini, kita harus berusaha sebaik mungkin dan kemudian kita bersabar agar apa yang telah kita lakukan di dunia ini sampai kepada surganya Allah, sehingga kita tercapailah makna al-falah ini, sehingga kita bahagia secara terus-menerus sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini ingin menginginkan kita bahagia. Apa buktinya gitu? Jadi penurunan Al-Qur'an itu kan sifatnya kronologi ya, kronologi. Pertama kali ayat suci Al-Qur'an itu turun itu Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi penyusunan Al-Qur'an tidak berdasarkan kronologi kejadian. Dia berdasarkan pedoman hidup. Maka Allah letakkanlah Quran surah Al-Fatihah di depan. Yang ibu Al-Quran, ulmu Quran. Kemudian Allah letakkan Quran surah Al-Baqarah setelah Quran surah Al-Fatihah. Dan hebatnya Allah itu dia letakkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 5 tadi. Allah sebut apa? Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka inilah adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kata al-falah ini di dalam Al-Quran itu ada 40 kata derivatif turunannya. Yaitu ada kata aflaha, ini ada di Quran surah Al-Mu'minun, kemudian ada tuflihun tadi di Quran surah Al-Baqarah, ada muflihun, ada tuflihun, ada tuflihu dan sebagainya. Sehingga paling banyak kata bahagia itu adalah kata al-falah. Bisa dicek Bu di Quran surah Al-Baqarah tadi 1 sampai 5 biar kita tadaburin. Ya, Bu. Jadi di situ kan dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan ini adalah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah seakan-akan ingin memberitahu nih, Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup nih. Tidak ada keraguan padanya. Siapa orang bertakwa itu kata Allah? Itu yang beriman kepada yang gaib. Allah, malaikat, surga dan sebagainya, hal yang tidak terlihat itu. Kemudian menegakkan sholat, kemudian menafkahkan sebagian rezeki, sedekah, infak, zakat. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya Allah, Al-Quran, Zabur, Taurat dan sebagainya. Kemudian yakin kepada adanya hari akhir. Kemudian mereka inilah ulaika 'ala min rabbihim, yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka inilah yang akan memperoleh kebahagiaan. Mereka ini adalah orang-orang yang akan bahagia berkesinambungan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini Allah ingin memberitahu bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita untuk mencapai bahagia itu. Tetapi manusia malah mencari kebahagiaan itu jauh dari pedoman hidup ini sendiri. Mencari kebahagiaan dari hal-hal yang mereka anggap itu bagian dari kebahagiaan. Padahal apa yang mereka usahakan itu adalah kebahagiaan yang semu. Itu ada di Quran surah Ali Imran ayat 14, surah 3 ayat 14, ya, Bu. Bisa dicek juga, Bu. Sudah, Bu? Apa bunyinya itu? Zuyyina linnas hubbus syahawat. Dihiasi pada pandangan manusia hubbus syahawat, hal-hal yang sangat dicintai, syahwat. Syahwat di sini maksudnya hal-hal yang paling diingini oleh manusia. Apa itu? Yang pertama, nisa, perempuan. Kalau perempuan laki-laki. Kemudian anak-anak. Kemudian harta benda. Emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang, dan sebagainya. Tetapi apa kata Allah? Zalikal mataul hayatad dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Tetapi wallahu indah husnul ma'ab. Sesungguhnya di sisi Allah ada tempat yang paling baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Sehingga walaupun dunia ini membahagiakan kita secara syahwat tadi, tetapi dia hanya semu. Ketika kita miliki, misalnya kita ingin beli mobil gitu ya, setelah kita miliki ternyata sensasinya hilang. Ketika kita mencintai seseorang, kemudian kita bernikah sama dia, kemudian sensasi itu pun hilang gitu. Kenapa? Karena hanya keinginan yang ada syahwat tadi di dalam diri, tidak bahagia sampai betul-betul kita tidak gelisah, tidak resah gitu. Maka untuk mencapai bahagia ini bukan melalui kekayaan, bukan melalui jabatan, bukan melalui hiburan. Walaupun hiburan itu atau perjalanan itu diperintahkan Allah, tetapi ternyata itu udah dijawab Allah. Apa kata Allah? Fal yanzuruna fakaifa akibatul mujrimin. Di ayat lain Allah sebutkan fayanzuru fakaifa akibatul mukadzibin. Jadi perjalanan dalam kita travel ini mencari hiburan itu walaupun perintah Allah itu sebagai pelajaran hidup untuk melihat orang-orang yang dulu berdusta kepada Allah dan Rasulnya, untuk orang-orang yang mempelajari orang-orang yang berdosa di zaman sebelumnya. Makanya yang hebatnya Al-Quran ini 1400 tahun sudah menjelaskan itu, dan para traveler sekarang malah mengatakan apa? Travel is not reward for walking, it's education for living, katanya. Bahwa perjalanan itu bukan bagian dari reward kita bekerja, tetapi bagian dari pendidikan kehidupan. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah 1400 tahun sebelum mereka menemukan bahwa perjalanan itu pun bukan bagian dari kebahagiaan, tetapi bagian dari pendidikan hidup. Maka sebenarnya bagaimana cara mencapai al-falah ini? Dari 40 kata derivatif Al-Quran tadi, kata al-falah ini hanya 2 turunannya, yaitu adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Apa bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Itu ada di Quran surah 22 ayat 77, Al-Hajj ayat 77. Apa artinya? Wahai orang-orang beriman, rukuk dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah agar kamu beruntung, agar kamu bahagia terus-menerus sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tadi kita harus hablum minallah, membangun kedekatan kepada Allah. Ya melalui apa tuh? Melalui sholat, melalui zakat, melalui puasa, melalui haji, berkaitan hubungan vertikal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Amerika telah dilakukan penelitian. Penelitian itu salah satunya di Amerika, Pew Research Center mengatakan apa? Ketika seseorang itu membangun hubungan spiritual, agamis, religius, kemudian berbuat baik kepada manusia lainnya, mereka akan lebih bahagia indeks kesejahteraannya dibanding orang-orang yang tidak membangun hubungan itu. Dan kemudian didukung juga penelitian yang telah dipost oleh New York Post, ya.
mereka melakukan penelitian di 200.000 masyarakat di 22 negara. Hasilnya apa? Filipina, Meksiko, dan Indonesia mencapai indeks kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain walau berpendapatan minim. Makanya jangan heran di Amerika yang begitu maju, mereka itu banyak yang bunuh diri, banyak yang depresi, banyak yang stres ya. Kemudian di Jepang juga begitu negara maju, mereka nggak mau nikah, mereka juga banyak keluar dari kota-kota besar untuk mencari kebahagiaan itu. Sampai-sampai kalau di Amerika tuh ada namanya itu darkness retreat. Darkness retreat itu mereka mencari kebahagiaan itu di dalam suatu ruangan yang gelap selama beberapa hari, sampai ada yang 30 hari, dan itu total gelap gitu ya, tidak ada interaksi manusia. Kemudian bisa 3 hari tergantung kemampuan dia lah untuk mencapai apa tadi ya, ketenangan batin tadi. Dan interaksinya itu hanya dikasih makan, tapi dalam posisi gelap juga. Dan itu bayarnya itu $127 per hari, hanya untuk mencari kebahagiaan itu, mencari ketenangan itu yang tidak mereka dapatkan. Ya, kita dikasih pedoman hidup untuk bahagia. Dan ini saya akan jelaskan bagaimana bisa bahagia dengan hablum minallah. Jadi secara neuroscience di otak manusia itu ada gelombang otak, Bu. Ada gelombang otak beta, alfa, theta, delta, dan gamma. Apa itu gelombang otak beta? Itu gelombang otak sibuk. Gelombang otak sibuk itu pada saat kita bekerja, pada saat kita melakukan kegiatan yang menggunakan pikiran. Kemudian ada gelombang otak alfa, itu sedikit melambat otaknya itu. Pada saat kita olahraga, kita ngobrol, kita kajian begini, ini alfa nih. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan orang yang kita cintai, itu juga alfa. Kemudian gelombang otak yang sedikit menurun lagi itu apa? Gelombang otak theta, itu pada saat kita tidur dengan mimpi, pada saat sholat khusyuk, pada saat kalau di luar negeri itu meditasi mereka, tapi meditasi yang lebih dalam lagi. Kemudian gelombang otak delta itu ketika tidur dengan nyenyak tanpa mimpi. Kemudian gamma itu adalah gelombang otak pada saat kita melaksanakan sesuatu kegiatan yang begitu kompleks, yang butuh pikiran yang luar biasa gitu, tetapi jarang digunakan. Dan sholat itu, ketika kita sholat dalam keadaan posisi gelombang otak alfa dan theta, dan yang paling bagus itu theta, sholat khusyuk, maka kita akan mencapai kebahagiaan itu. Karena dalam penelitian mereka menggunakan EEG itu ya untuk memeriksa otak, pada saat orang sholat khusyuk itu mengeluarkan hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu ada hormon dopamin, hormon reward ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu kita bahagia. Kemudian hormon serotonin saat kita suasana tenang. Pada saat kita mau tidur itu serotonin. Kemudian hormon oksitosin, kasih sayang. Kemudian hormon endorfin itu penghilang rasa sakit. Makanya pada saat Ali bin Abi Thalib ketusukan panah, dia mencabut itu dalam keadaan sholat. Itu keluar hormon endorfin, hormon penghilang rasa sakit, karena kedekatannya kepada Allah yang luar biasa gitu. Maka pada saat kita sholat dengan benar, ya dengan sholat khusyuk tadi, maka hormon ini akan keluar gitu. Pada saat kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, beriman, berjamaah itu hormon serotonin, ketenangan batin itu keluar, melepaskan hormon bahagia. Kemudian ketika kalau kita di Mekah itu ya, di Mekah berjamaah, itu kan pasti posisinya itu alfa atau theta itu. Kenapa? Karena nggak ada yang mendistorsi di dunia ini. Karena kita hanya merasa dekat kepada Allah tuh sampai bisa nangis itu hormon oksitosin tuh, kasih sayang. Seolah-olah hadir Allah itu sayang kepada kita. Begitu juga ketika kita berhasil untuk sholat berjamaah, itu hormonnya hormon reward, bahagia benar kita. Maka ketika kita membangun hubungan seolah-olah bahwa Allah itu hadir kepada kita, maka akan bahagia kita. Begitu juga bunyi ayatnya apa? Itu ada di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 bunyinya apa? Ala bizikrillah tatmainnal qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu Quran surah Ar-Ra'd itu Quran surah 13. Quran surah 13. Dengan hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Ternyata benar.
ketika kita mengingat Allah tadi dengan sholat, maka akan muncullah hormon bahagia itu. Allah sendiri yang menjamin itu. Begitu juga pada saat kita puasa. Puasa kita benar, betul-betul kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dan niat ingin mencari keridhaan Allah, maka akan muncul hormon-hormon bahagia itu. Begitu juga pada saat kita sedekah, pada saat kita zakat, pada saat kita haji, maka ketika kita benar-benar menjalankan perintah Allah itu dengan posisi gelombang otak itu, maka akan mencapai bahagia itu. Tetapi kadang kita sholat itu hanya di lisan saja, hanya menjalankan segala perintah. Pada saat kita sholat menghayal-hayal, masih ingat utang, masih ingat anak istri, masih ingat sesuatu hal yang barusan tadi kita kerjakan, maka tidak akan sampai kepada kebahagiaan itu. Maka jangan heran kita nanti tetap tidak tenang, tidak, masih gelisah, masih overthinking, masih segalanya. Kenapa? Karena hubungan vertikal dengan Allah tadi masih pada tahap seperti itu. Maka ketika kita sholat dengan khusyuk tadi, sampailah kita kepada kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gini, kenapa Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu? Jadi Bu, ketika otak kita ini beta terus, maka bisa stres, bisa overthinking, bisa gelisah. Makanya kenapa di luar negeri itu ada libur Sabtu Minggu pada saat kerja? Karena orang itu nggak ada tempat untuk menurunkan gelombang otak itu, hanya pada saat Sabtu Minggu. Maka ketika mereka kerja terus, maka mereka butuh liburan pada Sabtu dan Minggu itu. Sedangkan kita disuruh Allah sholat 5 waktu tuh. Sholat 5 waktu pada saat sholat subuh. Kemudian pada saat subuh itu kita kerja, zuhur turun lagi gelombang otak. Kerja lagi beta, turun pada asar turun lagi. Kemudian kerja lagi. Maghrib turun lagi gelombang otak. Kemudian kita pulang sholat isya, serotonin muncul, bahagia. Malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih kesempatan untuk bahagia, malah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di luar negeri itu butuh Sabtu Minggu untuk liburan agar mereka bahagia. Makanya kenapa Senin itu orang susah malas gitu ya. Karena mereka udah bahagia nih di Sabtu Minggu. Posisi hormon bahagianya itu, gelombang otaknya itu di posisi alfa dan theta. Kemudian untuk mengembalikan kebahagiaan itu kembali ke beta itu berat sekali. Kenapa? Karena kita udah nyaman dengan bahagia itu. Dan kita sebagai umat Islam sudah diperintahkan sholat 5 waktu, bahagia terus menerus, dan kita tidak serius dalam menjalankannya, maka jangan heran kita juga nggak bahagia. Maka jangan heran kita juga tetap gelisah. Jangan heran kita juga tetap overthinking. Kenapa? Karena kita tidak membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita misalnya membangun kebahagiaan dengan Allah, maka secara tidak langsung maka Allah akan menuntun jalan hidup kita itu. Ada disebutkan Allah tuh gini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Sehingga ketika kita misalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tuntun kita bagaimana menjalani kehidupan ini, bagaimana kita supaya kita bahagia terus-menerus, dan Allah akan tunjukkan kita jalan bagaimana kita bisa mencapai bahagia tersebut. Dalam psikologi di modern ini, mereka ini Bu, untuk mencari inspirasi dalam menjalani hidup, karena banyak orang sekarang ini gelisah, banyak orang depresi karena dia kayak kehilangan makna hidup. Maka mereka itu melakukan afirmasi pada saat tidur. Pada saat tidur mereka melakukan afirmasi itu. Supaya apa? Supaya afirmasi itu menuntun mereka ini kepada jalan tujuan hidup mereka, dan mereka bahagia gitu ya. Kita luar biasanya, kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tuh dituntun Allah Subhanahu wa taala. Pada saat misalnya kita bangun tidur, pada saat kita tidur kemudian bangun, apa kita disuruh doa tuh ya. Doanya bunyinya nih luar biasa nih ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Kemudian hanya kepadanya lah kita kembali. Jadi makna kita kembali itu salah satu untuk mengaktifkan sumpah kita di masa lalu pada Allah. Pada saat kita 120 hari di dalam kandungan, di dalam perut ibu kita itu kan ditiupkan ruh. Faiza sawaitu wa nafaktu fihi min ruh, ya. Setelah selesai kejadian itu kemudian Allah tiupkan ruhku. Kata Allah tuh ruhku. Tapi untuk supaya tidak terjadi terjemahan yang seolah-olah kita ini bagian dari Tuhan, maka para ulama itu maksudnya esensi itu ruh ciptaanku, katanya. Tapi Allah tuh saking bentuknya itu, kerennya bahasanya itu ruhi disebut. Ruhi itu kalau kita menyebut kekasih kita tuh dalam bahasa Arab, ya ruhi gitu. Wahai jiwaku, wahai ruhku. Dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan ruhi. Jiwaku, ruhku gitu. Tapi kan berbahaya nanti ketika kita salah paham, bisa kita terjemahin seolah-olah nanti kita ini Tuhan, padahal bukan. Maksudnya bagian dari tata bahasa indah aja gitu, untuk menunjukkan bahwa Allah itu begitu dekat sama kita. Maka pada saat itu kita tuh kan disumpah Allah ya, di Quran surah Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kata Allah. Syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, aku bersaksi ya Allah engkau Tuhanku gitu. Sehingga seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa ketika Allah meniupkan ruh itu setelah 120 hari, Allah ingin supaya kita selalu dekat kepada Allah. Sehingga jiwa kita ini ketika kita lahir, pada saat kita di dalam kandungan, yang pertama kali diciptakan Allah kan jantung. Sehingga jantung itu ditaruh Allah lah ruhnya tadi, ditaruh Allah qalbun, pusat kebenaran. Dengan fitrah kebenaran itulah kita sehingga tahu kita mana benar dan baik itu. Maka nanti penelitian terbaru itu kan sekarang ada ditemukan heart brain ya, jantung otak ya, ada 40.000 neuron yang dia juga punya keputusan yang merekam dari rahim sampai kita wafat. Sehingga itu menunjukkan bahwa apa? Kita ini sudah ada pedoman hidup nih di dalam kolbun. Tinggal kita kan dilupakan Allah, sehingga tapi jiwanya masih ada. Tinggal kitalah yang mencari pedoman hidup itu supaya sesuai dengan kolbun tadi. Bayangkan ya, orang luar negeri tadi untuk membangun afirmasi dalam hidup dia harus mengulang-ulang afirmasi baik dia itu pada saat dia bangun tidur, pada saat gelombang otak. Kita tidur itu kan gelombang fasenya sebetulnya. Saya jelaskan singkat ya Bu. Fase tidur itu Bu, ada fase namanya fase NREM 1, NREM 2, NREM 3. Kemudian REM 1, REM 2. NREM 1 itu apa? Pada saat kita posisi lagi santai-santai gitu ya. Itu tanpa mimpi, NREM-nya tanpa mimpi, rapid eye movement. Kemudian NREM 2 itu dengan mimpi, kesehatan dengan tanpa mimpi. Kemudian juga NREM 3 juga tanpa mimpi. Nah, pada saat NREM 3 ini itu kita sedang penyembuhan fisik. Makanya tidur itu bagian dari kesehatan dalam kedokteran. Itu penyembuhan fisik. Kemudian REM 1 masuklah ke emosional, penyembuhan jiwa. Penyembuhan jiwa kita ketika kita sesuatu halnya dalam perjalanan hidup kita pada hari ini, ada hal yang penting dan tidak penting. Berdasarkan perasaan, ketika penting dia masukkan ke dalam rekaman, tapi ketika tidak penting dia buang. Maka penyembuhan emosional itu pada saat REM 1. Kemudian REM 2 itu tanpa mimpi. Sehingga kita tidur nyenyak. Ketika kita bangun pada saat REM 2 itu, kita lupa mimpi kita, tapi kalau kita bangun di REM 1 kita ingat mimpi kita. Nah, kemudian orang luar negeri itu dia bangun tuh di posisi NREM 1 supaya apa? Memunculkan inspirasi hidup. Kenapa? Karena di posisi tadi penyembuhan emosional. Maka afirmasi di situ penting. Maka luar biasanya kita pada saat bangun tidur kita disuruh baca doa tuh. Bangun tidur tuh. Supaya apa? Pada saat kita lagi bangun tidur itu kan posisinya belum sempurna itu otak tuh. Posisi NREM 1 tadi atau NREM 2 untuk mengaktifkan sumpah kita tadi. Secara tidak langsung kita akan dituntun kepada kebenaran jantung kita itu. Makanya disebutkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da wa amatana wa ilaihin nusyur.
maka ingatlah seolah kamu akan dikembalikan ini. Kamu ingat nih, kata Allah tuh. Jadi kita itu ketika bangun kita tahu nih tubuh kita ini diperintahkan untuk kembali kepada Allah, maka kita harus mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Dituntun kita nih Bu, pada saat kita membaca doa itu. Kemudian setelah kita bangun dari tidur dan membaca doa, kemudian kita berwudu, disuruh berwudu, kemudian sholat. Bayangkan, ketika kita sholat, kita dituntun lagi oleh Allah untuk mencapai ketenangan, untuk mencapai kebahagiaan tadi. Bunyi ayatnya apa? Di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bunyinya itu, فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, kata Allah. Apabila kamu telah menunaikan sholat, pertama gini, konteksnya pertama itu memang bunyinya itu kan faiza nudiyatis sholati fantashir. Sholat itu, ini kan ayat sholat Jumat Bu sebenarnya ya. Tetapi Allah nggak menggunakan kata Jumat di situ. Maksudnya ketika kita telah sholat itu faiza nudiyatis sholati fantashir fil ardi, maka apabila kamu telah menunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Fazkurullah katsira, dan ingatlah aku sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, agar kamu bahagia terus-menerus sampai kepada akhirat surganya Allah. Maka ketika kita telah menunaikan sholat subuh, kemudian kita bertebaran di muka bumi dan kita ingat Allah, maka jangan kita akan mencapai kebahagiaan itu. Apakah bahagia itu bisa aja perkara harta tadi, apakah perkara jabatan, perkara hibur, atau perkara bahagia batin. Maka ketika kita telah melakukan itu, maka kita nggak akan mungkin kita nggak bahagia gitu. Dan Allah yang menjanjikan itu. Wazkurullah katsira, dan ingat aku sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, agar kamu bahagia, agar kamu mencapai bahagia yang hakiki tadi. Kemudian bagaimana lagi cara mencapai bahagia ini? Yang kedua tadi adalah hablum minan nas. Hablum minan nas itu apa saja? Berkaitan dengan hubungan baik dengan manusia. Hubungan baik dengan manusia itu bertetangga, dengan sahabat kita, dengan pekerja kita. Makanya nanti banyak disebutkan di dalam suatu hadis itu kan, bayarlah upah pekerjamu sebelum jatuh keringatnya. Itu bagian dari hablum minan nas. Apalagi kita mensejahterakan pekerja kita, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Kemudian berhubungan baik dengan tetangga, sampai-sampai kata Nabi itu Nabi itu menyebutkan sumpah 3 kali. Wallahi wallahi, ya kan? Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, ketika seorang muslim itu membuat terganggu tetangganya. Sampai Rasul sebutkan 3 kali. Sehingga untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga itu bagian dari hablum minan nas. Ini ada orang kadang-kadang seolah ada mutar karaoke itu biasanya kalau di kampung-kampung itu suka mutar karaoke, dia seolah-olah asik sendiri dengan suaranya gitu, padahal belum tentu tetangganya itu asik dengan suaranya, bisa aja ilfil gitu ya, tetapi dia asik sendiri seolah-olah suaranya bagus gitu. Jadi seolah-olah kan tetangga yang nyanyi itu asik sendiri, dia nggak nanya tetangganya itu terganggu nggak gitu. Ada juga orang sakit ternyata, kita asik sendiri dengan diri kita nggak peduli sama tetangga kita. Ada orang yang butuh tidur, seolah-olah nyanyian kita bisa ngantar dia tidur, padahal nggak bisa tidur, ya kan? Jadi hubungan hablum minan nas ini juga bisa memberikan kebahagiaan ketika berkaitan dengan niat tadi. Makanya dalam suatu hadis disebutkan innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya, dan apa yang kamu niatkan akan kamu dapatkan. Jadi ketika misalnya orang sedekah hubungan hablum minan nas, kemudian niat dia tadi ingin mencitraan, maka nggak akan muncul hormon kebahagiaan itu. Ketika seseorang itu bersedekah kemudian niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul hormon reward. Maka kita jangan heran Bu, kalau kita ngasih cuman nasi bungkus saja tuh kayak betul-betul karena Allah taala ya. Kayak ada itu yang menusuk di jantung kita tuh, bahagia banget. Besok mau kita ulangi lagi. Kenapa? Karena itu muncul hormon kebahagiaan itu. Muncul hormon dopamin, reward. Rasa bahagia ketika kita menyelamatkan hidup seseorang. Rasa bahagia ketika kita memberi makan seseorang. Kemudian ketika kita benar-benar
mencari keridhaan Allah, muncul hormon kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, itu bahagia lagi. Begitu juga hormon serotonin, ketenangan jiwa. Maka ketika kita memberikan hablum minanas tadi, maka akan muncullah hormon kebahagiaan itu. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita di surga itu bisa bahagia? Sebentar ya, saya minum dulu itu ya. Kenapa kita di surga itu bisa bahagia? Ternyata di dalam Al-Quran itu hanya ada dua kesimpulannya. Yang pertama apa? Yaitu di Quran surah Al-Zukhruf ayat 71. Quran surah Al-Zukhruf ayat 71. Di situ disebutkan apa? Di dalam surga itu ada sesuatu hal yang diingini oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Itu yang pertama. Sehingga apapun yang diingini oleh hati di dalam hati manusia itu bisa dipenuhi di surga. Kemudian sedap dipandang oleh mata. Itu yang pertama ya, Bu. Sudah dicek, Bu? Oke. Jadi di dalam surga itu jiwa itu mendapatkan hal yang diingini oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Kemudian yang kedua apa? Di Quran surah Al-A'raf, Quran surah 7 ayat ketiga. Tadi Az-Zukhruf ayat 71. Yang kedua di Quran surah Al-A'raf ayat 43. Dan ada juga nanti di Al-A'raf ini sebenarnya sama di Quran surah Al-Hijr. Tapi saya kasih tahu aja yang di Al-A'raf aja. Al-A'raf ayat 43. Apa di situ bunyinya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Wa naza'na ini Allah cabut segala apa-apa sudurihim, apa yang ada di dalam dada. Kemudian min ghillin. Ghillin ini di situ kan terjemahannya dendam, dengki. Tapi ghillin ini menurut para ulama itu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam dada manusia. Apakah itu kedengkian, apakah itu permusuhan, apakah itu emosional negatif, batin dan sebagainya. Sehingga ketika kita di surga itu nggak ada lagi rasa dengki, nggak ada lagi rasa iri hati, nggak ada lagi rasa sombong, nggak ada lagi rasa iri ujub, nggak ada lagi rasa segala sesuatu hal itu. Jadi kita di dunia ini, Bu, ternyata nggak bahagia itu kenapa? Karena masih ada ghillin di dalam diri kita ini. Kita ketika misalnya tetangga kita punya mobil yang lebih mewah dari kita pengen punya lagi. Ketika seseorang lebih tinggi jabatannya, kita juga iri. Padahal hidup kita baik-baik aja. Ada orang diberikan kebahagiaan luar biasa dari Allah, kita cemburu. Ada orang yang diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah, kita iri hati. Kemudian ada orang nyakitin kita ingin balas dendam. Kemudian ada orang yang menzolimi kita sakit hati, gitu. Sehingga kita ini, padahal seandainya kita mengerti pedoman hidup kita itu, kita nggak akan mungkin tadi wa naza'na ma fi sudurihim itu. Makanya Allah memberikan petunjuk pedoman hidup di Al-Quran ini supaya kita apa? Mengelola hati kita. Bagaimana sebenarnya nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kita mengelola hati tadi. Jadi seseorang itu tidak bahagia bukan karena nikmat yang telah diberikan Allah begitu banyak, tetapi bisa saja Allah tuh sudah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, tetapi kita karena tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, hati kita itu begitu sempit mengenali nikmat Allah yang begitu banyak. Kenapa? Karena kita sibuk terhadap nikmat yang tidak diberikan Allah. Sehingga kita bukan tidak mengenali surga itu di dunia ini, tetapi hati kita yang begitu gelap, hati kita yang begitu sempit, tidak mengenali surga di dunia yang diberikan Allah pada kita, padahal Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Jadi sebagai contoh seperti ini, salah satunya hablum minas tadi kan adalah memaafkan gitu ya. Kan sulit banget ya ketika ada orang menyakiti kita, kemudian kita itu nggak bisa memaafkan orang lain gitu ya. Padahal gara-gara kita nggak memaafkan itu, malah nggak mengingatkan kita. Jadi memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan perlakuan dia, tetapi memaafkan itu adalah mengingatkan diri kita
Makanya nanti Allah sebutkan apa? Imsahu yamsahillah. Di dalam suatu hadis Rasulullah sebutkan imsahu yamsahillah. Maafkanlah, maka Allah akan memaafkanmu. Sehingga ketika kita mau masuk ke dalam surganya Allah, ketika kita belum bisa memaafkan orang lain, jangan harap kita bisa masuk surga. Karena Allah sendiri mengatakan imsahu yamsahillah. Ketika kita sudah berasa, logikanya gini, Bu. Dosa kita begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita mungkin bisa juga banyak mendustakan ayat Allah, banyak kita nggak mengerjakan perintah Allah. Kita berharapnya diampuni Allah. Tetapi kita aja nggak mau mengampuni manusia, kita nggak mau memaafkan manusia. Bagaimana mungkin Allah memaafkan kita di surga? Bagaimana mungkin kita dimaafkan Allah di akhirat? Maka kata Allah, imsahu yamsahillah, maafkanlah, maka aku akan memaafkanmu. Karena kita hidup ini dunia ini sebentar, yang lama itu di akhirat. Maka kesempatan kita memaafkan itu supaya kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan perilaku orang lain, tetapi memaafkan itu adalah mengingatkan kita supaya apa? Supaya bahagia. Supaya apa? Supaya kita bahagia sampai kepada surganya Allah. Sebagai contoh, ketika berbahayanya kita itu tidak memaafkan diri kita atau orang lain, itu bisa mengganggu kejiwaan kita. Sebagai contoh gini, ketika ibu misalnya di tengah jalan ditusuk oleh orang lain tuh, pisau tuh, tertancap pisau itu, apa yang kita lakukan? Kalau secara normal itu kan kalau fisik itu ketika ditusuk pisau, kita cabut dulu pisaunya gitu ya. Baru kita kejar yang nusuk itu, atau kita ke rumah sakit sembuhkan diri, urusan dia yang lari tadi menusuk tadi entah kemana, terserah dia gitu. Tetapi ketika yang ditusuk itu nggak terlihat, kita malah sibuk memikirkan yang menusuk. Tertusuk nih, disakitin, kita mikirkan orang yang nusuk, padahal orang yang nusuk kita tadi itu dia udah sibuk dengan kehidupan dia udah entah dia shopping, entah dia mancing, entah dia melakukan hal-hal yang dia senangi, kita sibuk memikirkan dia, malah merusak diri kita, malah merusak jiwa kita gitu. Kenapa bisa begitu? Karena secara emosional segala sesuatu itu bisa terkena kepada dampak fisiknya. Sebagai contoh, ketika kita ujian, ketika kita takut pada saat ujian itu, apa reaksi tubuh kita? Pertama, reaksi emosional kita. Pertama apa? Takut, cemas, kemudian gelisah, ya kan? Kemudian setelah takut, cemas, gelisah, apa reaksi fisiknya? Di situ leher kita nggak enak, kemudian tangan kita basah, kita lap-lap gitu ya. Kemudian ada juga yang perut mules, padahal tadi nggak makan, ada yang asam lambung gitu. Nah, pada saat kita ujian, reaksi fisik itu hilang setelah selesai ujian atau beberapa jam setelahnya gitu. Sekarang ketika di dalam emosional kita merasakan kecemasan hari ini, kita sakit hati hari ini, besok sakit hati lagi, sakit hati terus, cemas terus. Bayangkanlah diri kita itu gimana nggak bahagianya, lama-lama bisa kena stroke, bisa kena sakit jantung, bisa kena autoimun, bisa kena asam lambung. Kenapa? Kan diri kita tadilah yang tidak mau mengingatkan kita, tidak mau membahagiakan diri kita. Jadi bukan gara-gara orang lain yang walaupun gini, sebabnya orang lain, tetapi seseorang nggak bahagia itu karena diri kita yang mengizinkan diri kita nggak bahagia. Sama halnya ketika misalnya orang nyubit kita biru, sakit hati kita, tapi ketika kita disenggol meja biru juga, kita nggak sakit hati sama meja itu, ya kan? Tapi kita malah sakit hati sama yang nyubit kita. Kan nggak fair gitu ya, padahal harusnya sama-sama sakit hati dong, sama-sama biru. Berarti kita yang mengizinkan kita sakit hati. Walaupun sakit hati itu bagian dari nafsu kita, bagian normal kita, naluri kita sebagai manusia, tetapi Allah mengajarkan kita untuk memaafkan itu. Tetapi nanti karena itu kan ada ilmunya juga untuk karena kita gini, ketika kita nggak memaafkan itu dia logik ya, pikiran sadar tuh beta, sedangkan memaafkan itu posisinya emosional, posisi kalau otak teta gitu. Sehingga ketika kita bisa memaafkan itu ketika
kita dalam keadaan sholat, ketika misalnya kita mindfulness ya, tarik nafas dan sebagainya, atau pada saat zikir ya, meminta ampun sama Allah tuh, mengingat-ingat semua yang kita lakukan atau apa yang mereka buat kepada kita. Nanti kalau misalnya mau dirilis juga bisa saya rilis untuk apa namanya, walaupun kan gini, kita kan emosional diri kita itu kan udah bertahun-tahun ya, udah bertahun-tahun kan, nggak mungkin dalam sehari bisa kita sembuhkan batin kejiwaan kita yang terluka-luka batin kita itu. Ibaratnya kayak batin itu kayak rumah deh, rumah. Ketika kita nggak menyembuhkan diri kita, ya kan, rumah itu kan kalau sehari berdebu, 2 hari semakin banyak debunya, 3 hari bersawang, 4 hari makin lama bisa udah ada tikusnya, udah ada kecoaknya, udah ada rumput-rumput liarnya. Begitu juga jiwa kita nih. Ketika kita tidak tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita nih, ini udah banyak semak belukarnya. Udah ada semak belukarnya, udah banyak tikus-tikusnya, udah banyak kecoak-kecoaknya. Terus kita berharap membersihkan rumah yang begitu banyak kotor, debu dan sebagainya dalam sehari, nggak mungkin. Maka kita harus makanya kata Allah, kenapa istighfar itu 100 kali gitu ya. Kenapa berzikir itu banyak, sebanyak-banyaknya? Supaya apa? Secara tidak langsung menenangkan kejiwaan kita, walaupun batinnya masih ada. Makanya kata Rasulullah tuh lagi, kata Rasulullah ketika kita mau tidur itu mengingat semua apa yang kita lakukan pada saat hari itu, salah satunya untuk menyembuhkan diri kita perlahan-lahan. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu mau dirilis juga nanti saya bisa, tapi tergantung nanti kajiannya, jadi agak dipersingkat dong. Karena dia butuh waktu 20 menit 25 menit untuk merilis luka batin tadi. Jadi untuk menyembuhkan diri tadi, kita harus rilislah diri kita itu, memaafkan orang lain, kita harus belajar bagaimana caranya, kemudian bagaimana kita menghilangkan wanaza'na ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam diri kita itu. Sehingga ketika kita menghilangkan itu yang pertama, maka akan mencapai kebahagiaan itu sendiri. Ketika kita bersedekah kepada orang lain karena Allah Ta'ala, maka secara tidak langsung akan membahagiakan diri kita sendiri kalau melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang luar negeri itu untuk mencari kebahagiaan itu, dia mencari hiburan sampai ke kutub utara. Dia rela menghabiskan harta yang begitu banyak untuk mencari kebahagiaan itu, tetapi juga tidak menemukan kebahagiaan itu. Kita diajarkan Allah hablum minan nas tadi, malah kita mencari kebahagiaan yang lain. Padahal banyak kesempatan kita untuk mencari bahagia itu. Seandainya pun kita tidak memiliki harta, di dalam suatu hadis disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyum kamu di hadapan saudaramu, di hadapan sahabatmu, ya, laka sodakoh, bagian dari sodakoh. Sehingga nggak ada kesempatan kita, tidak semua manusia berkesempatan untuk bahagia melalui hablum minan nas. Hanya kita tinggal memilih mau melakukan hablum minan nas tadi atau tidak gitu. Maka dari sini saya menghimbau diri kita atau ibu-ibu ini untuk meningkatkan hablum minallah dan hablum minan nas ini untuk mencapai resonansi ilahiyah, membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Resonansi itu apa? Resonansi itu kayak seperti gini, ketika garpu tala itu digetarkan, ketika frekuensinya sama, maka garpu tala yang tidak disentuh tadi dia ikut bergetar. Begitu juga misalnya gitar ketika frekuensinya sama, senarnya sama, alat apanya sama, yang hasilnya frekuensi itu sama, ketika dipetikkan gitar itu, maka akan menggetarkan gitar itu juga yang frekuensinya sama. Begitu juga jantung itu, Bu, ternyata juga ada frekuensinya apa? 1 sampai 2 Hz. Frekuensi itu apa? Adalah jumlah getaran dalam sekian detik. Begitu juga, jadi sehingga bagaimana resonansi itu apa? Ketika kita membangun hubungan baik dengan Allah dan Rasulnya, atau menjalankan perintah hablum minallah dan hablum minan nas tadi, secara tidak langsung akan membangun frekuensi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga jangan heran nanti ada di Quran surah
yang bunyi ayatnya gini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat. Sehingga Allah itu sebenarnya dekat. Karena kita tidak melakukan kegiatan hablum minallah dan hablum minan nas tadi, bisa saja frekuensinya itu menjauh gitu. Ibaratnya misalnya kayak dalam radio deh, radio itu ada namanya misalnya frekuensi 9000 atau misalnya frekuensi Prambors atau El Sinta nih. Ketika kita memutar frekuensi itu di posisi 9001 misalnya, itu nggak jernih dia, kercek gitu. Atau misalnya kita keluar dari luar kota nih, yang tidak ada 9000 tadi bukan El Sinta, yang lain lagi, berubah lagi frekuensinya. Begitu juga sebenarnya Allah itu dekat, frekuensinya dekat, kan sudah ada tadi di dalam diri kita itu roh kebenaran tadi, roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita ditubuhkan roh, secara tidak langsung Allah ingin membangun hubungan baik dengan kita tadi berdasarkan sumpah kita di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian gara-gara kita misalnya tidak membangun hubungan baik dengan Allah tadi, kemudian tidak membangun hubungan baik dengan manusia, secara tidak langsung jiwa kita akan semakin tertutup. Summum umyum fahum la yarji'un, tertutup itu mata hati sehingga dia tidak mau kembali ke jalan Allah. Misalnya kita nggak sholat nih, titik hitam muncul di hati kita. Kita tidak sombong, kita tidak sakit hati, dendam, titik hitam muncul di hati kita. Makanya dalam suatu hadis disebutkan ada segumpal mudghah daging. Apabila ia baik, maka baiklah semuanya. Apabila buruk, maka buruklah semua. Apa tuh? Qalbun. Sehingga ketika misalnya kita jauh dari hablum minallah dan hablum minan nas ini, secara tidak langsung akan menjauhkan frekuensi kita kepada Allah. Maka jangan heran kita nggak bahagia. Kenapa? Karena kita jauh dari frekuensi kebenaran tadi. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un, tertutup itu mata hati sehingga dia tidak mau kembali ke jalan Allah. Sehingga ketika kita misalnya membangun hubungan baik dengan Allah, maka kita pun nanti berdoa kepada Allah pun akan mudah terkabul. Mudah terkabul. Misalnya tanpa kita mengangkat tangan pun sekalipun, kita hanya misalnya mengatakan, ya Allah aku pengen ke Mekah, tiba-tiba nanti bisa aja orang ngasih dia tiket umroh gitu misalnya. Ada kisah seperti ini gini. Ada sebuah kisah untuk menunjukkan resonansi ini ya. Ada seorang pemuda. Dia menceritakan kepada saya nih, seorang pemuda. Kemudian pemuda ini dia kegiatannya ini kalau dibilang agen semesta alam itu apapun yang dijual ada gitu ya. Sehingga permintaan pertama itu dia disuruh mengirimkan suatu produk ke seseorang gitu ya, ke suatu tempat gitu ya. Dan itu nilainya bagi dia ya lumayan gitu ya bagi dia. Nah, kemudian tapi syaratnya dia harus mengantarkan produk itu di jam 5 karena mau diantar lagi gitu. Jam 5 nggak boleh telat gitu ya. Paling lama jam 5. Kemudian karena pada hari itu dia tiba-tiba ada terima job juga yang kecil-kecil diambilnya, yang mungkin nilainya 50.000, 100.000 diambil juga gitu, karena dia nggak menolak rezeki. Tetapi gara-gara itu agak lebih lambat lah dia mau mengantar itu gitu ya, sehingga ternyata dia kejar pun buru-buru, ternyata macet. Pada saat macet itu tiba-tiba hujan, rusaklah barang-barang dia. Sampai ke sana pun akhirnya nggak jadi, dia dibatalkan kontraknya. Kemudian dia bersedih. Kemudian kok gini-gini amat sih hidup gitu ya, gini-gini amat, udah berusaha sedemikian ini, misal juga saya ngambil yang kecil itu kata dia kan. Kemudian dengan perenungan dia pada saat itu dia teringat sama teman dia di sekitar itu. Kemudian dia singgahlah dengan bahasa-bahasa kuyup tadi karena ingin mengirim produk tadi sampailah kepada temannya tadi. Kemudian temannya senang dong nih, mana aja nggak pernah jumpa gitu ya. Akhirnya dia nanya produk apa itu. Ternyata produk yang dia jual itu berkesesuaian dengan yang dicari oleh temannya itu, dan temannya itu kerjasama sama dia, dan nilainya itu lebih besar dari yang dia terima pada saat itu.
dan terus menerus gitu. Sehingga hikmahnya di mana? Terkadang ujian hidup yang hidup kita itu tadi, yang kita rasa itu adalah hal yang menyakitkan pada kita, padahal bisa saja jalan itu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Maka begitu juga ketika resonansi tadi itu tanpa kita sadari, yang tadi kita kira ujian hidup itu menyakitkan, ternyata gara-gara resonansinya dekat sama Allah tadi, Allah yang mengantarkan itu kepada seseorang itu supaya dia sampai kepada bahagia yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah resonansi dan frekuensi tadi. Sehingga ketika frekuensi dan resonansi itu kita bangun dengan baik, dengan melalui hablum minallah dan hablum minannas tadi, secara tidak langsung kita akan berada di frekuensinya Allah. Maka kata Allah itu kan di dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, apabila hambaku mendekatiku dalam keadaan duduk, maka aku akan mendatangi dalam keadaan berjalan, maka aku datang dalam keadaan berlari, kata Rasulullah. Sehingga bayangkan kita berjalan, Allah lari gitu. Jadi jangan heran ketika kita semakin lari, Allah akan semakin jauh. Gitu cara logikanya gitu. Maka membangun resonansi hablum minallah hablum minannas itu penting. Terus bagaimana cara kita membangun hablum minallah hablum minannas ini? Pondasinya tuh 3. Yang pertama apa? Ilmu. Maka kita perbanyaklah ilmu kita. Kata Imam Syafi'i itu, wa man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang ingin bahagia dengan akhirat dengan ilmu, barang siapa yang ingin bahagia dengan keduanya dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin sholat khusyuk, kita nggak tahu cara sholat khusyuk, kita tidak tahu cara mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, ya kita nggak akan ketemu bahagia itu. Terus kita mau haji mabrur, kita nggak tahu cara haji mabrur, kita nggak tahu cara zakat yang puasa yang benar, kita ketika berbuka makannya banyak, ya jangan heran kita nggak bahagia juga. Maka ilmu itu penting. Maka dalam suatu hadis pun disebutkan, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kalau kita nggak punya ilmu, maka kita nggak akan punya fondasi untuk membangun hubungan kedekatan dengan Allah dan Rasulnya. Maka ilmu ini salah satu fondasi penting untuk membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Yang kedua, untuk membangun hubungan fondasi ini, kita harus menerima takdir, ridho kepada takdirnya Allah. Ridho terhadap takdir Allah seperti yang tadi. Kalau seandainya kita diberikan ujian hidup, kita nggak tahu pada ujian hidup itu adalah bagian dari supaya kita mendapatkan kebahagiaan, kita nggak terima itu, ya jangan salah, kita nggak bahagia. Sebagai contoh, kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu karena dia pada saat itu dalam bisa kita cek Bu ya, biar kita Quran surah Yusuf ayat 24 Bu, dicek biar kita tadaburi. Sudah Bu? Surah Yusuf ayat 24. Quran surah 12. Di situ kan disebutkan pada saat Zulaika menginginkan Yusuf, Yusuf pun pada saat itu menginginkannya. Tapi Allah sebutkan apa di situ? Burhana rabbihim, tanda rahmat Tuhan. Maknanya apa? Burhana rabbihim ini Bu, tanda rahmat Tuhan. Sehingga kita tuh kalau ada burhana rabbihim, langkah kaki kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pikiran kita dijaga oleh Subhanahu Wa Taala, mata kita dijaga oleh Subhanahu Wa Taala. Sehingga pada saat Nabi Yusuf pada saat itu, dia juga tergoda pada Zulaika pada saat itu. Karena dia manusia. Zulaika itu juga cantik. Dan naluriahnya sebagai seorang laki pada saat itu, Nabi Yusuf juga tergoda. Tetapi karena ada burhana rabbihim, tanda rahmat Tuhan, sehingga dia terjaga dari perbuatan keji itu. Frekuensi tadi. Ketika kita tadi pada frekuensi itu, kita nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karena Nabi Yusuf itu takut dia akan tergoda lagi, dia takut akan kan pada saat itu kisahnya Zulaika itu difitnah sehingga para pembesar itu mengatakan kami juga ingin melihat si Yusuf. Pada saat itu kan pada saat mereka melihat Yusuf, mereka tuh sangat takjubnya sampai terpotonglah tangannya itu kan, teriris lah gitu.
saking takjubnya, sehingga nggak bisa mereka katakan Zulaika itu pun menggoda si Nabi Yusuf, tapi memang karena ketampanan Nabi Yusuf itu luar biasa gitu. Sehingga Nabi Yusuf ini dia takut akan jauh dari Allah, sehingga di dalam Quran surah Yusuf ayat 33 disebutkan penjara itu lebih dia sukai daripada dia di dunia ini. Sehingga gini, kadang-kadang kita diberikan penjara tadi bukan berarti itu buruk gitu ya. Sesuatu hal yang kesulitan dalam hidup kita itu bukan bagian dari hal yang buruk, bisa jadi. Kenapa? Karena bisa jadi bagian dari cintanya Allah. Karena Allah tidak ingin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diberikan ujian hidup itu supaya kita kembali ke jalannya Allah. Kemudian kisah apa lagi? Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus bisa kita cek di Quran surah Al-Fat ayat 139 sampai 148. Bisa dibacakan Bu, biar kita tadaburin. As-Saffat, As-Saffat Quran surah 37 ayat 139 sampai 148. 137 Quran surah 37 139 sampai 148. Ada yang mau bacain Bu? 139 sampai 148. Itu saya yang bacain. Itu saya baca. 139 sampai 148. Gak apa-apa Bu, artinya aja. Dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti? As-Saffat, As-Saffat. Udah saya aja yang baca Bu ya. As-Saffat 139 sampai 148. Dan sungguh Yunus benar-benar ya betul. Salah seorang rasul. Iya betul. Sampai 148. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah. Iya benar. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut sampai hari berbangkit. Jadi Bu, hikmahnya itu gini. Jadi pada saat Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya, kemudian Nabi Yunus itu naik suatu kapal yang penuh muatan. Jadi pada kaum Yahudi atau kaum Israel itu ketika di suatu laut itu penuh darah, mereka tuh kalau misalnya melakukan sesuatu menentukan sesuatu dengan undian. Tapi pada saat itu kan undian itu masih dibolehkan, tapi bukan perjudian, undian aja gitu ya. Kemudian mereka melakukan undian lah, 3 orang ini sama Nabi Yunus. Kemudian yang keluar Nabi Yunus. Mereka nggak menginginkan Nabi Yunus ini terjun ke laut. Sampai 3 kali lah. Akhirnya Nabi Yunus melompatlah ke dalam laut itu. Kemudian pada saat itu Nabi Yunus ditelan oleh Zunnun, ikan paus tadi lah, menurut tafsiran para ulama. Kemudian kalaulah Nabi Yunus itu tidak bukan bagian dari orang yang bertasbih, kan dia doanya kan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya tidak Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim gitu ya. Kemudian baca lagi Bu di Quran surah Al-Anbiya ayat 87 88, karena ini tafsirnya kalau dalam ulumul Quran tafsir ayat dengan ayat. Al-Anbiya itu Quran surah 21 ayat 87 sampai 88. Ayat 87 sampai 88. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap.
Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Bu, di ayat 88 itu kan disebutkan wa najainau minal ghammi. Ghammi itu Bu. Jadi kan gini, ada namanya hamun, ada hazanun. Makanya kita kalau doa tuh Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan. Hamun itu adalah ketakutan, kekhawatiran terhadap sesuatu hal di masa lalu. Huzunun itu apa? Ketakutan, kekhawatiran terhadap sesuatu di masa depan. Allah menggunakan kata apa? Ghammun. Ghammun itu apa? Ghammun itu ada makna itu menutupi atau menekan, menyesakkan dada. Tetapi kalau tafsiran para ulama itu ada 3. Dia itu terkait terhadap fisik. Fisiknya apa? Di dalam perut ikan zunun tadi, dia itu kan sesak nafas, kemudian karena gelap ya. Kalau kita bayangkan di posisi dalam kondisi gelap di dalam perut ikan paus, kita bayangkan coba kita di posisi Nabi Yunus. Karena dia manusia juga nih. Begitu sesak, fisiknya tertekan ya. Kemudian batinnya apa? Batinnya itu bercampur. Batinnya itu tertekan karena dia ditegur oleh Allah meninggalkan kaumnya dan dia benci sama kaumnya tadi itu. Kemudian dia tertekan karena posisinya sangat gelap. Kalau kita bilang sekarang overthinking, kita kecemasan, ya kan, sesak nafas, apa ya, cemas, overthinking dan sebagainya tuh. Kemudian psikisnya tuh karena dia di perut ikan zunnun yang tidak ada tempat jalan keluar, dia psikisnya terganggu, kejiwaannya terganggu. Karena nggak ada lagi tempat jalan keluar. Hanya satu-satunya aja adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah tuh, kalau seandainya pada saat itu dia tidak bertasbih kepada Allah, maka dia akan di dalam perut ikan paus selamanya. Sama halnya kita, Bu, di dalam hidup. Ketika kita di dalam kehidupan yang begitu menyesakkan, tidak punya lagi jalan keluar, kita pun overthinking. Kalau zaman sekarang tuh banyak orang depresi itu overthinking, nggak tahu lagi jalan keluar. Satu-satunya jalan hidup tuh hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya sibuk dengan pikiran-pikiran overthinking kita itu, jangan heran kita banyak serangan jantung, stroke, bahkan meninggal. Kenapa? Karena kita sibuk dengan pikiran kita, padahal kita seolah-olah kita telah mendahului takdir Allah. Bisa saja Allah sedang menguji kita untuk menyelamatkan kita. Jadi pada saat Nabi Yunus itu di dalam perut ikan paus itu, kalau seandainya dia ketakutan pada saat itu, dia overthinking bahwa dia akan mati pada saat itu, dia nggak percaya kepada Allah, dia bisa aja mati di dalam perut ikan paus. Tetapi Allah sengaja menyelamatkan dia itu melalui ikan paus tadi supaya sampai ke daratan. Tapi satu-satunya jalan hanya ikan paus tadi. Karena kan kalau kita misalnya zaman sekarang deh, tiba-tiba laut kapal itu tenggelam nih, ya kan, tenggelam. Kemudian kita di tengah laut nih, udah kita pasti mati karena berjam-jam di dalam laut dingin, nggak ada air. Kemudian itu air garam yang bisa menyerap nutrisi tubuh kita sehingga kita bisa kehilangan nafas dan sebagainya, bisa mati. Tapi pada saat itu satu-satunya jalan kita dimasukkan ke dalam perut ikan paus itu. Kalau kita nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita mati. Maka karena pada saat itu Nabi Yunus percaya kepada Allah. Kemudian dia bertasbih meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka ketika kita di dalam kehidupan yang begitu menyesakkan di dalam hidup kita, begitu gelap, kemudian kita nggak tahu jalan keluar, maka percayalah kalau kita belum tiba ajalnya, maka masih ada jalan-jalan yang akan Allah tunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Karena selama ini kita hidup ini sebenarnya udah banyak diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita nggak pernah diselamatkan. Padahal kita lupa bahwa Allah telah menyelamatkan kita berkali-kali. Tapi gara-gara kita ditimpakan suatu masalah, seolah-olah Allah nggak pernah menyelamatkan kita. Maka ridho dengan takdir Allah, ujian hidup itu, karena kebahagiaan itu packaging dari kesusahan hidup. Tapi sedikit, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik di kesusahan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, ya. Jadi di balik kesusahan itu ada kemudahan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Satu packaging bahagia itu. Sehingga kita nggak akan mungkin bahagia, hanya ingin bahagia saja, tidak ingin kesusahan. Karena kesusahan itu bagian dari perjalanan untuk mencapai bahagia yang
akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu ridho kepada takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan potensi kebahagiaan itu, fondasi kebahagiaan itu. Yang ketiga, fondasi untuk mencapai hablum minallah dan hablum minas ini apa? Ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kamu seolah-olah engkau melihat Allah. Seandainya pun engkau tidak melihat Allah, maka Allah akan percayalah bahwa Allah melihatmu. Sebagai contoh begini, ketika kita misalnya bekerja di suatu perusahaan, kemudian bos itu menyaksikan kita, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sampai mungkin titik dari penghabisan supaya kita dianggap karyawan teladan begitu ya. Begitu juga kita beribadah kepada Allah, kita yakini bahwa Allah melihat kita. Atau kalau kita bisa sampai kepada teta, bayangkan aja kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita misalnya mencapai al-ihsan tadi, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha dalam beribadah, berusaha dalam mencari ilmu, berusaha untuk mencapai bahagia itu. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah memperhatikan kita. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Kita yakin akan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa kita disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-ihsan itu penting untuk mencapai kebahagiaan itu. Maka dari 3 pondasi ini adalah pondasi yang akan bisa mencapaikan kita kepada hablum minallah dan hablum minan nas ini. Maka dari sini ya, Bapak Ibu, kita harus tingkatkan hablum minallah kita ini dan hablum minan nas kita ini dengan sebaik-baiknya dengan al-ihsan tadi. Karena hidup ini sebentar. Tuh, seperti misalnya kisah Ashabul Kahfi itu tuh ditidurkan 309 tahun. Dan mereka mengatakan sehari mereka tertidur, ada yang mengatakan setengah hari. Jadi kita hidup ini hanya 60 tahun tuh. 60 tahun kalau kita bagikan paling kita hidup hanya 4,5 jam. Makanya di Quran surah Al-Ma'arij ayat 4 Allah sebutkan apa? Satu hari menurut perhitungan Allah sama dengan 1000 tahun menurut manusia. Satu hari kadar malaikat itu naik kepada Allah sama dengan 50.000 tahun menurut perhitungan manusia. Sehingga waktu itu sebentar. Malaikat itu bawa berita udah tahu kejadian 50.000 tahun mungkin. Satu hari malaikat bawa berita 1000 tahun, malaikat tahu kejadian apa yang terjadi. Makanya kalau dalam ilmu sainsnya itu kan Einstein mengatakan walaupun waktu itu konstan 24 jam, tetapi waktu itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Salah satunya kecepatan cahaya tadi kan, sehingga bisa memperlambat waktu gitu ya. Tapi kejadian sama, waktunya sama 24 jam. Maka 4,5 jam kita hanya hidup di mata Allah nih, 4,5 jam. Sehingga kita harus cepat wasairuna fil maghfirah. Bersegeralah kamu dalam ampunan Allah. Bersegeralah kamu pastabil khairat, bersegeralah kamu dalam kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu waktu sakit kita kapan, seolah-olah kita hidup selamanya, padahal kita bisa aja mati besok. Maka kita jangan menunda kebaikan-kebaikan itu, kita jangan menunda ibadah kepada Allah. Karena bisa saja pada saat itu adalah amal ibadah kita terakhir kita. Dan itu salah satu sebagai tanda kita nanti kita masuk surga Allah atau tidak. Kalau ternyata pada saat itu kita gak melakukan apa-apa, ya sangat sia-sialah pada saat itu ketika kita mati dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah. Apalagi kita mati dalam keadaan tidak muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati dalam keadaan muslim. Jadi kita harus waktu itu tidak boleh disia-siakan. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah ketika dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi tidak boleh waktu kita itu dikosongin dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita main HP sambil zikir, ya. Kita berbuat baik, nggak ada waktu. Kenapa? Waktu cepat. Maka kita harus memaksimalkan mungkin waktu kita yang sedemikian rupa ini, yang sedemikian sedikit ini, untuk segalanya itu, untuk membangun hablum minallah dan hablum minan nas. Karena takdir itu pasti.
Rezeki itu pasti, mati itu pasti, hidup itu pasti. Yang nggak pasti itu apa? Ketika kita mati, kita nggak tahu nih mau kemana. Apakah ke tempat yang baik atau ke tempat yang buruk. Maka waktu itu harus kita siapkan sedemikian rupa agar kita bisa eh, sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa mati itu menggunakan kata wafat ya? Wafat itu asal katanya wafa ya fi wafaan. Artinya sudah memenuhi takdir kita, sudah memenuhi rezeki kita, sudah memenuhi ajal kita, sudah memenuhi apa yang telah dipenuhi di dunia ini. Kemudian setelah dipenuhi, Allah cabut nyawa kita, maka di situ terhentilah semua amal kita. Ketika terhenti semua amal kita, tidak ada lagi tempat kembali, tidak ada lagi tempat untuk kita bisa kembali ke dunia ini, hanya amal kita lah yang bisa mendukung kita. Maka tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Ya, kalau terakhir pesan saya, sekiranya terakhir pesan dari sahabat Nabi itu, apa kata sahabat Nabi itu? Ibnu Mas'ud namanya. Dia mengatakan begini. Hal yang paling aku sesali dalam hidup itu adalah ketika matahari itu tenggelam, kemudian waktuku semakin berkurang, umurku semakin berkurang, tetapi amalku tidak bertambah. Sekiranya ya kalau kajian saat ini ada yang ingin bertanya ya dipersilakan Bu. Atau kalau ingin mau dirilis luka batinnya juga bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya, ibu-ibu silakan tunjuk tangan. Oh, Al-Fat ayat 4. Itu yang ini. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dan dia yang memberikan ketenangan pada hati kaum mukminin. Itu Quran surah Al-Fat ayat 4 itu Quran surah berapa ya? Itu maksudnya kita jadi harus menjaga kebahagiaan itu setiap hari gitu, sampai kita meninggal. Iya benar. Tapi maksudnya gini kan, walaupun nanti kan gini, itu kan hak prerogatif Allah, masalah surga dan neraka itu kan hak prerogatif Allah. Jadi bisa saja kita misalnya melakukan, kan gini, ada suatu hadis disebutkan Bu, ada seseorang ketika dia sudah sehasta dia menuju surganya Allah, kemudian pada akhirnya dia malah melakukan kegiatan yang malah menjauhkannya kepada surganya Allah, yang akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Kemudian ada orang yang melakukan kegiatan yang tinggal sehasta dia sampai kepada nerakanya Allah. Kemudian pada akhir hidupnya dia melakukan amal ibadah yang mendekatkan dia kepada surganya Allah gitu. Yang maksud saya tadi ini yang terkait bahagia ini bahagia yang hakiki gitu. Jadi maksudnya makna al-falah ini adalah yang harus dicapai oleh umat manusia, karena kesejahteraan kan bahagia tadi banyak nih maknanya. Tapi makna yang paling bahagia, yang paling yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala karena itu dan diinginkan oleh manusia adalah bahagia yang terus-menerus. Sehingga ketika kita bahagia secara terus-menerus, maka secara tidak langsung akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Karena itu janji Allah. Makanya kenapa azan itu dibunyikan apa? Hayalah sholat, marilah menuju sholat. Kemudian hayalal falah, marilah menuju kemenangan. Tapi makna al-falah tadi apa? Ayo nih, waktunya kamu ini supaya bahagia sampai kepada akhirat. Mari menuju kemenangan ini gitu. Jadi makna bahagia di sini adalah salah satu keinginan terbesar Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah Subhanahu di Quran surah Al-Baqarah tadi, supaya manusia ini mendapatkan bahagia al-falah ini gitu. Sehingga ketika mencapai al-falah ini pasti akan masuk surga gitu. Walaupun nanti ada
cara-cara lain yang bisa mengantarkan kita ke surga, tetapi kan luar biasanya ketika kita bahagia secara terus-menerus, ketika kita punya pengetahuan bahagia secara terus-menerus ini sampai kepada surganya Allah. Begitu nikmatnya kita hidup di dunia ini, maka hidup penuh bahagia dengan Allah itu inilah dia maksudnya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Ya. Saya ada apa yang saya inginkan belum terkabul. Padahal saya udah sering memohon setiap sholat sunnah, sholat tahajud, sholat wajib. Tapi ya saya tetap aja terus berdoa. Ada doanya nggak yang supaya terkabulkan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Ya. Itu Bu ada yang tadi kita jelaskan Bu ya. Nanti saya jawab itu juga itu. Nanti saya jawab terkait doa itu. Tapi saya jelaskan dulu nih, baru bisa saya jelaskan doanya. Oke. Jadi itu ada di Quran surah Al-Ankabut ayat 69 ya, bisa dicek ya Quran surah 29. Apa bunyinya tadi? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i iza da'ana falyastajibuni li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, qarib. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Tadi kebenaran tadi bisa saja yang dimaksud tadi ini yang qalbun tadi, roh kebenaran. Jadi salah satunya tadi itu ketika kita punya resonansi dan frekuensi kepadanya Allah Subhanahu wa taala tadi, maka secara tidak langsung tadi akan mengabulkan keinginan kita. Tapi syaratnya apa? Syaratnya membangun resonansi tadi hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, kita bersihkan diri kita terhadap wanaza'na ma fi sudurihim tadi min ghillin, apa-apa yang ada di dalam hati kita, dengki, marah dan sebagainya. Kemudian kita membangun hablum minallah dan hablum minan nas. Dan disebutkan sebut apa? Wal yu'minu bi, peliharalah itu, pelihara, dijaga. Maka akan mengantarkan kita kepada terkabulnya doa tadi, walaupun kita nggak berdoa, keinginan di dalam hati. Tetapi catatannya menurut para ulama itu ada 3. Yang pertama, Bu, resonansi itu bisa jadi sesuatu hal yang tidak disenangi oleh manusia. Maksudnya apa yang diinginkan Allah itu bisa jadi disenangi oleh manusia gitu. Makanya di Quran surah Al-Baqarah ayat 216 kan disebutkan tuh. Boleh jadi sesuatu hal yang kamu sukai amat buruk bagimu. Boleh jadi hal yang tidak kamu sukai amat baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak. Gitu ya. Jadi dalam doa itu ada 3, Bu. Yang pertama apa? Allah mengabulkan doa apa yang diinginkan. Yang kemudian Allah mengabulkan doa bukan apa yang kamu inginkan, tetapi apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga, Allah mengabulkan doa, menunda doa pada saat kamu siap untuk menerima doa itu. Misal, kayak tadi misalnya ada orang yang dia itu apa namanya ingin umroh nih dalam sholat misalnya, atau misalnya lagi santai, enak banget ini umroh. Tiba-tiba besoknya dia dapat hadiah undian umroh gitu. Nah itu kan langsung dikabulkan Allah keinginannya. Yang kedua, misalnya kayak kita misalnya punya anak nih, anak kita masih SD, terus dia nengok temannya udah naik motor-motoran, kita kasih ini. Kalau kita kasih kita nggak benar, maka kita kasih pada saat dia butuhkan. Maka begitu juga ketika Allah memberikan sesuatu, dia memberikan pada saat kita butuhkan gitu. Karena penilaiannya itu unsurnya itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu, unsurnya.
doa itu dikabulkan? Kan Allah kan yang mengetahui masa depan nih. Kita kan nggak tahu nih ketika misalnya doa itu dikabulkan, ternyata doa itu malah menjauhkan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah nggak akan mengabulkannya. Karena nilainya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah kabulkan, berarti orang yang dikabulkan itu adalah orang yang jauh dari Allah. Kenapa? Karena doa-doa orang yang nggak beriman itu dikabulkan Allah cepat. Karena Allah nggak mau nanti tidak mau dibalas di akhirat. Kadang-kadang doa kita itu nggak dikabulkan, bisa jadi dikabulkan nanti di akhirat. Tapi ukurannya apa? Ukurannya supaya kita tidak jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita ditunda doa itu atau malah digantikan untuk hal yang kita butuhkan, supaya membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang pertama saya tidak tahu doa ibu itu apakah berkaitan dengan secara resonansi dan frekuensinya Allah gitu. Karena bisa jadi hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena semakin menjauhkan dari ibu gitu ya, menjauhkan dari Allah. Kemudian gimana cara mempercepat doa? Yang pertama itu banyak sebenarnya cara kita itu berdoa supaya cepat terkabulkan gitu. Salah satunya pujian-pujian dari Allah gitu ya. Kayak misalnya doa Nabi Yunus tadi itu bisa digunakan tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa? Karena doa-doa para nabi ini doa-doa yang telah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tata bahasanya dari dalam bahasa Arab itu meliputi semua hal yang diingini Allah Subhanahu Wa Taala, yang sehingga membuat Allah itu kalau nggak dikabulkan tuh malu gitu. Doanya Nabi Zakaria ketika dia meminta anak, itu ibu ambil tuh kutipan-kutipan pujian-pujiannya itu, baru ibu tambahkan doa ibu sendiri. Jadi kita harus hafal doa-doa para nabi tuh. Faiza maritu fawayaspin tuh untuk orang sakit. Faiza maritu fawayaspin. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian doa orang soleh ketika dia memindahkan istana Nabi Sulaiman tuh. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalal wal Ikram. Jadi banyak doa yang bisa mempercepat doa kita. Atau yang pernah digunakan lagi surah Al-Ikhlas tuh, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu digunakan untuk mempercepat doa. Kemudian kita berdoa lagi gitu. Tetapi sekali lagi frekuensi itu yang paling penting. Dan kemudian paling cepat di mana? Pada saat sujud. Sujud itu adalah waktu tercepat tempat makmulnya doa gitu ya. Karena Rasulullah mengatakan hal yang paling aku senangi adalah saat aku sujud, kata Rasulullah. Kemudian di mana lagi? Pada saat sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud itu bisa mempercepat doa? Di situ posisi gelombang otak kita itu, posisi keheningan, posisi gelombang otak theta, alfa theta, suasana hening, hanya kita dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi distorsi keyakinan. Kan salah satu tercepat kabulnya doa adalah keyakinan kita. Wal yu'minu bih. Keyakinan kita akan terkabulnya doa. Jadi kalau kita misalnya doa, misalnya kita minta doa nih, ada orang misalnya minta doa 10 miliar. Kadang-kadang otak kita tuh mana mungkin gitu. Nah, itu pada saat kita kondisi beta. Tapi pada saat kita itu kondisi sholat malam gitu ya, nggak ada, saya pastikan nggak ada filter mental itu bekerja gitu. Karena hanya kedekatan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Maka waktu sholat tahajud itu, waktu sholat malam itu adalah paling dekat kita dengan Allah, paling mudah kita yakin kepada Allah, paling mudah doa itu untuk dikabulkan. Ditambah lagi power-power yang kita lakukan tadi dengan hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga frekuensi dan resonansinya itu semakin mempercepat doa kita gitu. Begitu, Bu. Yang mana, Bu? Ya bebas saja kan, doa bebas gitu. Oh, kalau ibu mau nanya begitu, adalah itu lebih susah, Bu. Kalau kata para ulama ya, kata ulama sampai ulama mengatakan begini, kalau kita mau dikabulkan doa kita tuh, dia katakan apa? Kita baca Quran 10 juz sehari. Jadi kita maksudnya kalau kita penuhi semua segala itu kan, Bu, ya tergantung kitanya, apakah kita punya waktu, apakah, maka sekali lagi
Makanya sekali lagi tadi keyakinan kita kepada Allah itu, yang tadi yang pertama ibu pegang 3 tadi bu. Apakah doa ibu itu bagian dari yang diingini Allah atau tidak gitu? Apa yang dibutuhkan ibu atau tidak? Kalau enggak kita harus ridho tadi, ridho. Kalau doa itu nggak terkabul. Tetapi kita harus yakinlah bahwa doa itu terkabul kalau memang hal-hal itu baik bagi kita gitu ya. Sekali lagi kalau baik bagi kita. Ukurannya itu Allah Subhanahu wa taala bukan diri kita gitu. Karena diri kita ini eh, bukan pusat kebenaran gitu. Karena bisa saja doa-doa itu bukan hal yang kita butuhkan. Maka kalau ibu bertanya berapa banyak, ya sebanyak-banyak mungkin kan wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah aku sebanyak-banyak ini gitu loh. Jadi tergantung kesanggupan ibu. Tergantung kesanggupan ibu. Beristighfar juga mempercepat doa. Salah satunya kisah tukang roti saat dia bertemu Imam Hambali. Apa katanya dalam suatu kisah itu? Imam Hambali itu sholat dia di masjid. Kemudian diusir oleh manajer masjid. Kemudian dia bingung. Si Imam Hambali ini kan dia digerakkan oleh hatinya untuk ke suatu kota. Kemudian pada ke suatu kota, sampailah kepada kota itu, tiba-tiba dia sholat, dia diusir oleh masjid itu. Kemudian dia sampailah ke tukang roti itu. Dan dia terkejut gitu. Dia melihat tukang roti itu, setiap dia mengasih roti, dia sambil mengucap-ucap gitu, komat kamit ya, komat kamit. Dan dia penasaran apa yang kamu ucapkan, kata Imam Hambali. Dia mengatakan, saya mengucapkan astagfirullahalazim, kata dia. Kemudian dia bertanya lagi, emang apa manfaatnya bagimu? Semenjak saya mengucapkan astagfirullahalazim ini yang tidak pernah henti ini, semua doa saya tidak terkabulkan. Hanya satu doa saya yang terkabulkan. Apa itu katanya? Adalah bertemu Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar. Dan Imam Ahmad bin Hambal tadi dia terkejut luar biasa. Masya Allah katanya. Sesungguhnya doa kamu telah terkabul. Sesungguhnya aku telah digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangi kota ini. Kemudian aku bermalam di masjid ini. Kemudian aku diusir oleh masjid ini hanya untuk bertemu kamu pada akhirnya katanya. Maka mengingat Allah sebanyak-banyaknya seperti tukang roti tadi, wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun, maka akan mempercepat doa itu gitu. Jadi jangan ibu tanya seberapa banyak, ya sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi sekali lagi ya, kuncinya itu ridho tadi bu. Kita nggak tahu nih apakah doa kita itu benar-benar dibutuhkan atau diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya bu. Ya bu. Ada lagi. Alhamdulillah. Telah kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustaz Dedi Setiawan. Jazakallahu khairan. Semoga ilmu yang disampaikan ada manfaatnya dan menjadi hikmahnya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pengajian berikutnya. Demikian pengajian ini telah selesai dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum menutup acara pengajian ini, marilah kita membaca doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ya, sebelum kita mengakhiri kajian, mari kita berdoa ya. Bila haratan Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ala hazihi niyyah Ibu Reni Hening binti Fulan, adik dari Ibu Yeni Febrina. Semoga masuk ke dalam surganya Allah, terhindar dari azab api neraka dan azab Jahannam, dan semoga dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghasilha bil ma'i wal sad wal barad wa naqiha min dariha wa anqara min jawziha wa qiyah fitnatal qabri azaban nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taqtimna ba'daha wa ghfir lana wa laha wa la ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khilal lil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha
ودعاء لا يسمع ونفس لا تسمع. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Summa khususon Ibu Reni Hening binti Fulan, adik dari Ibu Yeni Febrina. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa wa indal hisab. Allahumma unsurna ikhwanana mazlumina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mazlumina wal mujahidina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mazlumina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan fi Gaza ya Aziz ya Ghaffar ya Qahhar ya Rabbal alamin. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddatina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li asatizatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azilla syirka wal musyrikin. Allahumma azilla syirka wal musyrikin. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu